Gadis ini memanjat pagar, kemudian berlari mengejar bis, karena sahabat gadis, yaitu setelah cerita ini berawal ketika Sela curhat kepada Mila. Karena jatuh cinta, pada pandangan pertama, dia menceritakan tentang pemuda yang tampan saat menolongnya. Hal ini membuatnya tidak mau pergi ke luar negeri untuk operasi jantung, namun Mila tidak setuju. Dia bilang kau harus segera operasi. Sela pun membantah, aku tidak mau pergi. Aku takut jika tidak bisa melihatnya lagi. Lalu Mila menjawab, aku akan memantau dan melaporkan semua hal tentang dia, dan kita bisa menggunakan email untuk komunikasi. Hari demi hari berlalu. Saat Mila sekolah, bukannya fokus belajar, tapi dia malah fokus ngepoin Julio. Nasib Mila yang kecewa. Oke lanjut. Setelah pulang sekolah, terjadi kekacauan antara preman dan murid-murid ini. Mereka diserang karena telah melalui area preman itu. Untung saja ada Mila yang jago karate, sehingga mereka bisa kabur dari amukan preman. Mereka berlari sekuat tenaga, menghindari pertengkaran lebih lanjut. Namun mereka tidak bisa bernapas lega. Kalau berandalan ini berhasil mengejar, untungnya ada polisi yang bertugas, sehingga mereka mendekat di sekitar polisi. Supaya preman itu berhenti mengejar ini, mereka duduk bertiga di kursi di dekat polisi. Setelah itu, Mila ke rumah sakit dan mendapat perawatan di sana. Dia keluar berjalan dengan bantuan tongkat dan duduk menunggu sang ayah. Lalu ayahnya menyusul dan bilang, tidak sia-sia aku mendidikmu karate. Tapi aku terluka ayah, ucap Mila. Setelah itu mereka pulang bersama. Keesokan tapi guys, bisa-bisa Julio dihajar ayah. Karena kejadian semalam, ratusan pelajar berlari menyerbu kantin saat jam istirahat. Sebab di kesempatan inilah, siswa dan siswi bisa bertemu. Para gadis menunggu momen ini setelah bosan belajar di kelas yang tidak ada. Jogan sebagai cuci mata. Setelah selesai makan di kantin, Mila melihat Julio sedang antri di telepon umum. Segera dia mendapat ide untuk ikut mengantri, berharap bisa mendapatkan nomor teleponnya yang kemudian diberikan kepada sahabatnya di luar negeri. Dia berlari dan masuk ke dalam barisan belakang ketika Julio sedang menekan nomor telepon. Mila pun melihat dengan seksama dan mengingatnya, namun sial, satu angka terakhir tertutup karena si Kevin datang. Seketika Mila menjadi kesal dengan si Kevin, tak kehabisan akal. Dia mencari tahu di buku telepon pada malam hari dan kemudian memasukkan koin dan menekan nomor. Dia menyamar sebagai pegawai dari lembaga survei, namun ternyata tak mudah mencoba semua angka terakhir ini. Dia berkali-kali salah sambung dan hampir putus asa. Perjuangan Mila ternyata tidak sia-sia, karena dia menemukan Julio pada koin terakhirnya. Dia sangat antusias mengelabui Jilo supaya percaya. Mereka pun terlibat perbincangan yang cukup panjang, yang tak terduga ini. Mereka kembali ke rumah dan bercerita, bila sedang mendengar detak jantung. Sela yang sudah dioperasi, dia berkata detak jantungnya keras. Apalagi tadi bertemu pujaan hati semakin berdegup kencang. Nggak tuh mereka berpelukan kembali karena merasa bahagia. Sela mengatakan, aku seperti terlahir kembali sekarang. Dan tak disangka hari ini juga aku melihat pemuda tampan itu. Dia begitu keren dengan seragam es krimnya. Sejak kapan dia membuka toko es krim di sini? Lalu Mila menjawab, dia adalah Kevin yang memakai baju kaos abu-abu. Itu baru si Jilo. Apa maksudmu yang memakai seragam es krim? Itu si Jilo. Foto dan menyebut Kevin adalah Julio, yang ditandai dengan hati. Mampus si Mayra, salah cowok nih. Kita flashback dulu, ya di mana Sela bertemu Julio. Ternyata saat itu, Sela bertemu dengan Kevin yang kebetulan memakai seragam Julio. Nah disinilah kesalahpahaman. Karena ini Sela menertawakan Mila, yang salah memantau orang selama ini. Di malam hari, Mila berniat untuk menceritakan semua yang terjadi. Jika dia dan Kevin memiliki perasaan satu sama lain. Namun saat melihat bekas operasi di dada Sela, dia bingung mau mengatakannya atau tidak. Kevin roller coaster berhenti perlahan. Terlihat wajah dua orang yang sangat canggung, mereka seperti kehilangan nyawa saja. Lalu mereka duduk bersama di pinggir jalan. Mila mengatakan, aku akan mencari minum. Kau tunggu saja di sini. Tak lama setelah Mila berjalan, tiba-tiba Kevin memanggil dan menghentikan langkah kaki Mila. Kevin berdiri di hadapan Mila dan mengatakan, aku akan pergi jauh dari sini. Aku akan ke Meksiko. Tak disangka, respon Mila begitu santai. Dia menjawab, baguslah. Kalau begitu kau akan bertemu adikmu. Kevin yang kecewa atas respon Mila, berusaha tegar. Dia mengatakan, baguslah kalau begitu. Aku bisa pergi dengan tenang sekarang. Tak lupa dia mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Di malam hari, Mila dan Sela berjalan pulang bersama. Di tengah perjalanan, Sela mendadak berhenti dan menanyakan hubungan Mila dan Kevin karena di sini Sela sudah mengetahui yang sebenarnya melalui Julio. Saat mereka di wahana, Sela marah karena tidak menceritakan ini lebih awal. Lalu Mila menjawab, malam itu aku mau mengatakan yang sejujurnya, namun tak sengaja aku melihat bekas operasimu.
Aku tidak bisa melukai perasaanmu saat itu. Kemudian Salah menjawab, aku memang menyukai Kevin, tapi jika dia merusak persahabatan kita, aku sungguh akan melepaskannya. Kaulah yang paling berarti bagiku. Aku tahu kau selalu menjagaku karena aku sakit, namun aku adalah temanmu, bukan pasien yang harus kau rawat. Setelah mencurahkan semua kekesalannya, Salah pun pergi. Wah, Salah bijak juga ya guys. Akibat kesalahpahaman mereka, Mila dan Salah menjadi murung, tapi Salah tidak mau Salah sedang berpura-pura. Kau harus temui Kevin sebelum dia pergi. Jangan cemaskan aku, turunkan aku sekarang. Julio akan mengantarmu. Mendengar hal ini, Mila tak bersuara sepatah kata pun. Mila tercengang mendengar perkataan Salah, lalu dia bergegas berlari keluar gedung menemui sang pemuda tampan dan menatapnya dengan penuh perasaan. Sang pria tampan lalu berkata, aku sudah lama menunggumu lama di sini. Mila pun diam saja, seperti pikirannya sudah sampai duluan di stasiun. Setelah itu mereka tancap gas ke stasiun. Julio mengemudi sangat cepat karena takut Kevin sudah pergi. Wah, asik juga ya lihat mereka motoran. Setelah sampai di stasiun, Mila mencari kesali. Kini Mila sudah menemukan Kevin yang sedang berdiri. Setelah mereka bertemu, Mila mencurahkan semua isi hatinya. Dia meminta maaf karena cukup lama mengabaikan Kevin. Dia menyesal melakukan itu. Di samping itu juga, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak enak dengan Salah, sahabatnya sebenarnya. Mila sangat sedih mendengar kabar kalau Kevin akan pergi, namun dia menutupi kesedihan itu supaya Kevin melepaskannya. Dan berpikiran, kalau Mila tidak memiliki perasaan pada Kevin, tak disangka takdir masih mempertemukan. Oh, tidak boleh. Tulis di komentar ya pendapat kalian, dan film pun selesai.